الله أكبر Kemudian wal maqalatul khamisata asyarah, dan maqalah yang ke-15 sekarang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda. Apa kata beliau? Alamatus syaqawati arba'atun minal umuri. Alamatus syaqawati, tanda orang yang mendapatkan celaka, ya, baik dunia maupun akhirat nih. Ya, jadi orang yang celaka baik dunia maupun akhirat itu ada ciri nih, ada tandanya. Ya. Jadi alamatus syaqawah, tanda seseorang itu celaka, arba'atun, ada 4, minal umur, daripada perkara. Apa yang pertama kata Nabi? Nisyanud dzunubil madiyah. Yang pertama tandanya orang itu celaka, nisyanud dzunubil madiyah, dia melupakan dosa-dosanya yang lalu. Ya. Dia dilupain tuh. Dosa yang pernah dia perbuat dulu, dia lupain. Ya, min ghairi nadmin 'alaiha, tanpa ada penyesalan sama sekali dengan dosa-dosanya. Ya, dianggap dosa yang dikerjain enteng aja deh, gampang aja deh. Ya, dimaafin aja, enggak. Belum tentu. Ya. Makanya nisyanul dzunubil madiyah ini, orang yang ngelupain dosa, nanti hatinya akan keras dan akan gampang lagi melakukan perbuatan dosa yang lain. Nah, kalau orang dia lupain dosa-dosanya yang lalu, ya udah, tandanya dia itu termasuk orang yang celaka, syaqawah namanya. Wahia, nah, sedangkan itu dosa, hiya itu kembalinya kepada al-dzunubil madiyah. Ya, isim dhamir. Isim dhamir itu harus ada pulangannya kalau orang nahu bilang. Ya. Kemana pulangnya? Ke al-dzunub. Dzunub itu jamak daripada zambun. Kalau zambun artinya satu dosa, kalau dzunub dosanya banyak. Hurufnya zal, nun, ba, zambun. Tapi kalau dibaca zanabun artinya beda lagi, ekor. Lain lagi ya. Wahia, sedangkan itu dosa, ay al-halu annaha, bahwasanya dosa itu keadaannya indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Mahfudhatun, terjaga tuh dosanya. Dia lupain, tapi di sisi Allah terjaga dosanya. Ya, dosanya terjaga. Ay madbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Ya, ini itu dosa, ya, diikat sama Allah, ya, ditulis sama Allah, dicatat sama Allah, bi'adadiha, jumlahnya. Jumlah dosa kita nih, ya, yang kita pernah kerjain dulu, itu dicatat sama Allah, jumlahnya berapa. Wa zamaniha, kapan kita melakukan perbuatan dosa, tahu, ada catatannya. Wa mahalliha, tempatnya kita melakukan dosa juga ada di situ. Ya. Nah, makanya kalau ada dosa yang dulu jangan dilupain, diingetin. Ya, apalagi sampai kita bisa meneteskan air mata, ya. Nah, dengan tetesan air mata yang keluar dari dalam mata kita, yang keluar dari mata kita itu, ya, itu yang bisa memberikan ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak begitu? Harus bisa. Ya, kapan waktunya terserah. Ya. Sekali-sekali mesti kita bayangin dosa kita, ya Allah, gimana? Karena perjalanan kita ke depan masih panjang nih. Ya. Perjalanan ke depan masih panjang. Masih ada 2 alam lagi yang harus kita tempuh. Yang pertama alamul barzakh, yang kedua alamul akhirah. Di barzakh saja orang, ya, itu sudah tahu posisinya dia. Ya, ketika nanti dia meninggal dunia, masuk ke dalam alamul barzakh, ya, sebelum malaikat munkar wa nakir datang, ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk bangunin dia dan suruh catat amalnya semua dari sejak dia baligh sampai dia meninggal dunia. Dicatat tuh semuanya. Ya, dengan apa dia mencatatnya? Penanya dengan jarinya, tintanya dengan ludahnya, ya, papan lainnya dengan tangan kiri. Dia catat semuanya. Begitu selesai dia mencatat, dari mulai dia balik sampai dia meninggal dunia, dia lihat sendiri catatannya. Begitu dia lihat ternyata lebih banyak keburukannya, dia di situ udah paham kalau tempatnya dia ada di neraka ke depannya. Itu malaikat munkar wa nakirnya belum datang. Baru kemudian malaikat munkar nakir datang bertanya dia tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya, kalau memang dia min ahlul khair dia bisa jawab.
Kalau dia min ahli syarr, naudzubillah, dia nggak bisa jawab, habis itu terus mendapatkan siksa kubur yang disebut dengan hufratun min hufarin nar, ya, atau hufratu semprong, ya, daripada semprongnya api neraka. Baru percikannya dari api neraka itu didapat dia, apalagi nanti di sana. Ya, mesti kita banyak ingat-ingat dosa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, tanda orang yang celaka itu apa? Wa dzikrul hasanatil madiyah bil qalbi. Nyebutin kebaikan-kebaikannya. Yang mana yang dulu dia pernah kerjain, disebutin aja mati di dalam hatinya. Ya. Bukan dengan mulut, dengan hati. Ya. Begitu juga dengan mulut sama. Hati nyebutin dulu Mushola An-Nur itu gue yang bangun tuh. Ya. Imamnya setiap hari gue yang kasih duit, itu disebut-sebut sama dia. Karpetnya aneh yang beliin tuh, ya. Itu zikrul hasanat namanya, nyebutin kebaikannya. Wala yadri aqubilat, sedangkan dia nggak tahu tuh itu kebaikan aqubilat ayil hasanatu amruddat, diterima apa kagak dia nggak tahu, disebutin aja. Ya dia taunya diterima aja deh, padahal ternyata enggak. Ya boleh jadi waktu dia memberikan kebaikan itu bukan karena Allah tapi karena orang lain, kan bisa jadi. Ya tapi dia sebut aja. Ya boleh jadi dia berikan itu kebaikan, mungkin ada niatnya riya, mungkin ada niatnya ujub, mungkin ada niatnya sum'ah, pengen didengar sama orang. Ya ngasih cuma 200.000, minta diumuminnya hampir 13 hari. Ya misalnya nih, bukan orang sini, orang seberang. Ya ngasih 200.000, minta diumumin 13 hari. Begitu diumumin, hatinya ngomong deh, biar orang pada dengar tuh siapa gue. Tuh, itu namanya sum'ah. Ya, sum'ah namanya. Pengen didengerin. Nah, kalau depan orang dia nyumbang 200.000, misalnya nih, itu namanya riya. Nggak ada orang, ya, jangan kata 10.000, 2.000 nggak dikasih sama dia. Nah, itu namanya riya tuh. Jadi kalau ada orang, gede dikasih. Kalau nggak ada orang, nggak dikasih. Itu namanya riya. Ya, kalau riya karena ada orang, kalau sum'ah pengen didengar. Ya, tapi itu kebaikan disebut mulu sama dia. Nah, sedangkan dia nggak tahu. Aku bilang amruddat, apa itu diterima, apa kagak dia nggak tahu. Nah, kalau orang yang sering nyebutin kebaikan-kebaikannya yang dulu, alamatus syaqawah deh, tanda dia celaka tuh. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya bi an tamahan nadhara laha walam yarda bil kismah. Memandangnya ila man fawqahu, kepada orang yang di atasnya fid dunya, tapi dalam urusan dunia. Ngelihat orang dalam urusan dunia tuh ya lebih terus. Ya. Bi an tamahan nadhara, dengan apa? Dengan dia memfokuskan pandangannya laha kepada dunia itu, walam yarda bil kismah, dan dia enggak reda dengan pembagian atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ngeliat orang ukurannya dunia, gitu. Ya, ntar orang beli motor, kepengen beli motor. Orang beli mobil, kepengen beli mobil. Orang beli kapal selam, pengen beli kapal selam. Begitu ukurannya dunia aja. Ya. Nah, kalau dia memandang kepada seorang ya, yang di atas di dalam urusan dunia, nah, ini nanti timbulnya apa? Tulul amal kan, panjang angan-angan. Ya, nggak ada kemampuan, pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu. Nah, ini bahaya nih. Nah, kalau orang selalu berpikirnya seperti itu, nah, itu syakawah deh, celaka deh dia. Ya, celaka. Gitu. Karena menunjukkan dia nggak ridho dengan apa yang sudah menjadi bagian dia. Ya, orang kalau nggak ridho dengan bagiannya, hidupnya susah terus, hidupnya nggak pernah senang, sedih aja bawaannya. Habis ngeliat orang senang urusan dunia, ya bawaannya apa? Kepengen kayak dia, nggak mampu, pokoknya berusaha kayak dia, akhirnya hidupnya sumpek terus. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa nadharuhu ila man dunahu fid dini. Orang yang celaka itu ketika memandangnya ila man dunahu, kepada seseorang ya yang di bawahnya di dalam urusan agama. Ya, memandang rendah pada seorang dalam urusan agama. Gitu. Ayil amalis salihi. Ya, ini ketika orang melakukan amal soleh. Ya. Dia jadian patokan tuh. Ada orang yang
cuma ngerjain sholat 5 waktu doang. Dia aja masih sholat 5 waktu doang tuh. Ya gue juga sama deh. Itu bahaya tuh pandangan-pandangan kayak begitu. Harusnya nggak boleh kayak begitu. Kalau di 5 waktu, aneh mesti dengan rawatibnya. Kalau di 5 waktu dengan rawatib, aneh mesti tambahin dengan witirnya. Kalau dipakai witir juga, aneh tambahin dengan duhanya. Kalau dia duha juga, aneh tambahin lagi dengan baca Qurannya. Kalau dia tambah dengan baca Qurannya, aneh mesti tambahin dengan baca sholawatnya dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya begitu. Ya. Jangan memandang orang yang rendah dalam urusan agama gitu. Dia aja cuman puasa Ramadan doang, puasa sunnahnya enggak, jangan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan alamatus syaqawah, tanda dia celaka tuh. Kenapa? Karena enggak ada motivasi, enggak ada targhib, enggak ada keinginan untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, akhirnya gara-gara ngelihat orang begitu, ya dia samain dirinya, bahkan nanti bisa dia lebih dari orang yang dilihat. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-amal salih walam yashkurillah ala ni'ami amali nafsih, dan dia nggak bersyukur kepada Allah atas nikmat amal diri, dia nggak syukurin. Ya seharusnya apa? Dia sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu, ya dia bersyukur, itu dia tambahin lagi. Kalau begitu mesti berjamaah nih, ya. Udah bisa berjamaah, kalau begitu tambahin lagi deh dengan ba'diyah qabliyahnya. Kalau udah bisa lagi, tambahin lagi dengan sunnah-sunnah yang lain. Mestinya begitu. Ya, jangan dipatokin. Ya, walaupun memang ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya wahai sekalian orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu ayat ini turun, sahabat ngadu sama Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, kalau disuruh takwa sebenar-benarnya takwa kita nggak bisa. Yang bisa sebenarnya takwa cuman Rasulullah, ya. Gitu. Karena sahabat ngitung dirinya, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya turun ayat berikutnya, ya, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Ya, tapi kata ulama, bukan berarti sekemampuan kita bertakwa kepada Allah segitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, nggak ada penambahan, bukan. Semampu kita artinya apa? Ya, kalau kita bisa hari ini 5 waktu kerjain, nah besok tambah dengan berjamaahnya. Udah bisa, terus lagi dengan qobliyah ba'diyahnya dan seterusnya. Itu disebut mastata'tum. Ya, bukan udah segitu aja, enggak. Ya. Apalagi udah segitu turun lagi, dari 5 waktu turun jadi 3 waktu. Ya, 3 waktu turun jadi 1 waktu, sama aja kayak Trisila Maikasila kalau begitu ntar. Ya, nggak boleh. Gitu. Ya, jangan. Jadi kalau urusan akhirat mandangnya jangan yang rendah, yang tinggi, begitu. Nah, itu 4 tanda orang-orang yang celaka. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsi, aradtuhu, aku menginginkan itu hamba, ya, yakni biman'i iyah, dengan pencegahanku kepadanya, anid dunya, daripada urusan dunia, ya, wa i'anati iyah, dan pertolonganku kepada itu orang, ala ta'ati, untuk melakukan taat. Tapi kata Allah, walam yuridni, tapi dia enggak menginginkan aku, kata Allah. Ya, dia dalam urusan dunia mandangnya yang rendah, tapi dalam urusan akhirat mandangnya yang rendah, dalam urusan dunia mandangnya yang tinggi, dalam urusan akhirat mandangnya yang rendah. Kata Allah, sebenarnya aku ingin orang itu, ya, aku ingin larang dia daripada urusan dunia, aku pengen tolong dia untuk dia berbuat taat, tapi dia nggak mau, karena modelnya kayak begitu, ya. Walam yuridni biridha wa syukri, dan dia tidak menginginkan kepada aku dengan ridha, dengan syukur. Fataraktuhu, lalu aku tinggalkan, kata Allah, itu hamba yang model begitu deh. Ya, bitarki nusrati, dengan meninggalkan, artinya Allah tidak memberikan pertolongan kepada hamba yang model begitu. Ya, nah, itu 4 tuh kata Nabi, ya. Lupain dosa yang lalu, nyebutin kebaikan yang dulu, ya, memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia, memandang kepada orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Itu tanda daripada syaqawah. Nah, sekarang kebalikannya. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Tandanya orang yang mendapatkan kebahagiaan
Itu ada 4 minal umur, daripada perkara. Apa yang pertama? Dzikrul dzunubil madiyah. Ya. Ngingat dosa-dosa ini yang lalu. Bin nadmi wal istighfar. Dengan apa? Dengan nyesalin dan banyak istighfar, ya. Kalau Nabi aja istighfar sampai 80 kali, bahkan dalam riwayat ada mengatakan 100 kali Nabi itu, yang sudah mendapatkan jaminan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya, artinya Nabi kesalahannya yang dulu sama yang akan datang udah diampuni sama Allah. Maksum Nabi, nggak punya dosa, nggak punya kesalahan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Nabi punya salah, punya dosa, murtad itu orang. Karena ini sudah menjadi apa? Al-ilmu bidarurat. Ya, ini ada satu pengetahuan yang mesti diketahui oleh semua orang-orang yang beriman. Ya, dia nggak boleh mengatakan Nabi. Ya, Nabi itu punya dosa. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua Nabi. Ya, maksum semuanya, terpelihara. Ya. Nah, kalau Nabi yang Allah sudah berikan jaminan, ya bisa istighfar 80 sampai 100 kali, kita udah ada jaminan apa enggak? Ada yang jamin kita masuk surga? Ada. Ya, enggak ada ya. Nah, jangan kurangin baca itu. Ya, apa istighfarnya, apa aja yang bagus terserah. Ya, mau dia pakai sayyidul istighfar lebih bagus. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, atau astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi 'alayya wa liman dhalamtu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan ya Allah. Ya, astaghfirullahalazim li, untuk saya, wali walidayya, untuk kedua orang tua saya, waliman haqqun alayya, dan juga bagi orang-orang yang berhak atas diri saya. Ampunin juga ya Allah keluarga kita, ya. Siapa aja teman kita, tetangga kita, kan dia punya hak juga dari kita tuh. Ya. Nah, terus apa lagi? Walimam dhalamtu, dan juga ampunin bagi kepada orang-orang yang pernah aku zalimin. Mungkin aku pernah sakitin dia. Ampunin juga dosanya ya Allah, ya. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, banyak nih. Ya, sighah-sighah istighfar yang bisa kita baca. Sebentar kalau kita baca 100 sebentar ya. Nah, sholawatnya juga sama kita baca ya. Apalagi sholawat. Yang kita bisa baca sholawat tibil qulub, baca tibil qulub. Yang kita bisa baca sholawat nariyah, baca nariyahnya. Ya, yang bisa kita baca sholawat Nurul Anwar, baca Nurul Anwarnya. Yang cuman bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca. Ya, perbanyak itu semua. Zikrul dzunubil madiyah bin nadmi wal istighfar. Yang pertama, orang yang bahagia dia nyebutin, ingetin dosa-dosanya yang lalu dengan apa? Dengan nyesal dan banyak mohon ampun, ya. Nah, begitu juga orang tua kita bisa mintain ampun tuh. Ya, seseorang anak masih dikatakan dia berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tua yang sudah meninggal dunia, apa? Kalau dia apa? As-salatu alaihima. Doain keduanya. Karena ada satu sahabat pernah datang kepada Rasulullah, nanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un?" Ya, abirru bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, adakah satu kebaikan yang kalau aku kerjakan ini kebaikan, aku dianggap anak yang berbakti sekalipun orang tua aku udah meninggal dunia? Kata Nabi, ada. Apa? As-salatu alaihima. Doain kedua orang tua kita, jangan lupa. Yang kedua apa? Istighfaru lahuma, mintain ampun buat dia. Yang ketiga, infadhu ahdihima, lulusin keinginan-keinginannya. Mungkin dulu pengen apa? Pengen umroh, pengen haji, tapi belum ada kesempatan, meninggal dunia. Kita punya rezeki yang banyak, ya, lulusin hajatnya. Kalau nggak punya rezeki, jangan dipaksain, gitu. Ya, apalagi ikramu asdiqaihima, muliain teman-teman nih. Dia dulu bergaul sama siapa ya, abah kita nih? Ibu kita bergaul sama siapa ya? Oh, temennya si fulan. Muliain dia itu. Ya, anggap dia orang tua kita. Anggap dia ibu kita. Sama, ya. Yang ketiga, yang berikutnya, silaturahmi allati la tusalu illa bihima. Jalin silaturahmi yang dulu ibu kita, bapak kita pernah sambung. Abah kita pernah ke sono, ibu kita pernah ke sono. Datengin tuh, ya. Nah, ketika salah satu di antara itu yang kita kerjain, kita masih dianggap anak yang berbakti, walaupun orang tua kita udah meninggal dunia. Apalagi dia ngeliat anaknya sekarang nih lagi duduk di majelis ilmu, girangnya luar biasa. Yang udah meninggal nih, girangnya luar biasa. Ya, kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sungguhnya amal-amal kalian yang masih hidup diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang sudah meninggal dunia.
Ya, in ra'au khairan, kalau mereka yang sudah meninggal dunia, ibunya meninggal dunia nih, ngelihat anaknya lagi duduk di majelis ilmu, farihu, senangnya luar biasa, girang. Ya, mereka nggak butuh duit sekarang. Mereka nggak butuh parcel. Ente bawain parcel kuburan nih nggak laku, yang makanin bukan ibu ente, kang gali kubur, rugi. Tapi kalau dia ngeliat anaknya lagi duduk di majelis ilmu, farihu, bahkan dalam satu riwayat mengatakan farihu wastabsyaru. Kalau farihu senang, kalau wastabsyaru sampai jingkrakan bahasanya. Ya Allah, anak kalian itu ya Allah begini begitu. Tapi sebaliknya, wa in ra'au ghaira dzalik, kalau ngelihat anaknya, menantunya, cucunya ya lagi melakukan munkarat, naudzubillah min dzalik, malam Kamis orang-orang pada duduk ngaji, ya, dia godain bencong. Misalnya nih, bukan orang sini, ya. Nangis tuh emaknya, bapaknya nangis. Ya, dan doain emaknya, bapaknya doain, yang udah meninggal dunia doain tuh anak. Allahumma la tumithum, ya Allah, jangan matiin dia dulu ya Allah. Hatta tahdiyahum, sampai engkau kasih hidayah dulu buat dia. Kama hadaitana, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami. Doain tuh orang yang mati, doain orang yang hidup. Makanya alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya, kita termasuk orang-orang yang bisa kumpul di majelis ilmu walaupun waktunya sebentar. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, amal ibadah kita yang bisa menggirangkan orang-orang tua kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita bisa hadir terus di majlis ilmu semacam ini. Kemudian yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang ngelupain kebaikan-kebaikan yang dulu. Ya. Ka'annaha lam taqa' minhu, seolah-olah kebaikan itu enggak pernah terjadi pada dirinya. Gitu. Li'annaha la takhlu minal ilali. Ya. Karena kebaikan itu enggak sunyi daripada kesalahan-kesalahan, ya, cacat. Artinya dia pernah berbuat baik, dia lupain tuh. Seolah-olah dia nggak pernah berbuat baik. Itu ciri orang yang bahagia. Kemudian yang berikutnya, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din, memandangnya kepada orang di dalam urusan agama yang tinggi, ya. Dilihatin anak kecil, ya Allah itu anak kecil rajin tiap hari ke mushola, ya. Dilihatin kayak begitu, kita pengen kayak begitu tuh. Ya, dilihat lagi, oh itu Allah, itu orang tua jalan ini susah, dia masih tetap mau duduk di majelis ilmu, masa kita yang muda kalah. Nah begitu tuh, ya. Jadi ngelihatnya kepada orang dalam urusan agama di atas, gitu. Ya, bukan di bawah. Wayak tadi bihi, lalu kemudian dia ikutin itu orang, ya. Dia ngelihat orang dalam urusan agama yang tinggi, diikutin sama dia, gitu. Bahkan dia berusaha semaksimal mungkin untuk ngelebihin dia, boleh. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh, ya. Jangan pakai takut malu dikata orang begini, biarin aja, ya. Sebab apa? Sebab di kuburan kita sendiri-sendiri, ya. Gak ada yang temenin. Kali gitu nanti ada yang meninggal orang mulia buat temenin gue 3 hari aja, gak ada yang mau. Seakrab-akrab ini gak mau nemenin, ya. Yang berikutnya, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, dan memandangnya kepada orang ya rendah di dalam urusan dunia, ya. Artinya kalau ngelihat orang bukan kekayaannya di dalam urusan dunia, bukan yang kaya, bukan yang hebat, tapi yang rendah, ya. Supaya apa? Fayashkurullah ta'ala an ni'amihi ta'ala alaih, supaya ada timbul rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia ngelihat orang-orang yang rendah dalam urusan dunia, nanti dia timbul rasa syukurnya, ya. Dia ridho dengan pemberian Allah. Mungkin dia selama ini menyangka dirinya yang paling miskin, yang paling susah, ternyata ada lagi, ya. Mungkin dia selama ini tidurnya tikar, tapi nggak tahu ada lagi yang di atas kardus, kan begitu. Ya, mungkin dirinya selama ini tidur di atas kardus, nggak tahu ada lagi tidurnya di atas tanah, kan begitu, ya. Dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi 4 ciri orang-orang yang bahagia, mudah-mudahan ya itu semua ada dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.